Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heden. Kini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Pertanyaan dari Dr. Richard Lee membuat Donditan dehidrasi. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan mereview diskusi Kodonditan dan Brother Edwin di podcastnya Dr. Richard. Sebelumnya kita mendengar bocoran diskusi dan alasan kenapa podcast itu tidak dipublish secepatnya. Dan seperti yang teman-teman lihat di channel Dr. Richard, akhirnya diskusi itu dipublish. Dan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sepertinya membuat dehidrasi Kodonditan. Nanti saya akan tunjukkan detik-detik Donditan minum air terus. Kali ini kita akan tanggapi beberapa pertanyaan Dr. Richard yang tidak bisa... Minum air itu biasa ya, biasa. Saya coba lihat, saya ketika bikin konten, itu kan saya ngomong terus. Saya banyak ngomongnya guys ya, banyak saya sampaikan, bahkan berapa titik itu saya ulang-ulang terus. Itu bikin haus. Kalau kita sering ngomong ya, itu apalagi kita tuh di podcast, yang menyampaikan argumentasi itu memang sering haus, itu wajar. Ya, saya kalau udah minum, saya minum ini. Baru sedikit ngomong, saya minum. Itu hal wajar. Agar tenggorokan itu lancar, enak ngomongnya gitu. Itu hal biasa, nggak ada hubungan dengan panik atau semacam itu, nggak ada guys ya. Biar enjoy aja gitu ngomongnya gitu kan. Tidak keselak, tidak kesedak, dan tidak apapun itu gitu loh. Dijawab Donditan menurut Al-Quran. Berikut pertanyaannya. Apa orang muridnya? Dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya, yang kurang lebih namanya itu mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa Sirah Nabawiyah. Gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus. Murid Yesus ini. Begini ya, Quran itu bukan buku sejarah. Ya, Quran itu berisi pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ini esensinya itu kan adalah kejadian itu pernah terjadi begitu dan diambil hikmahnya. Gak penting itu siapa orangnya, itu gak penting. Karena Quran itu bukan buku sejarah, ya. Beda dengan misalnya ada baca buku sejarah yang situ lengkap nama tokohnya siapa, lahir tahun berapa, itu buku sejarah. Buku sejarah beda dengan kitab suci. Kitab suci itu yang penting adalah esensinya. Kenapa Tuhan kok menciptakan peristiwa itu, membuat peristiwa itu yang penting esensinya untuk dijadikan pelajaran. Ini bedakan antara buku sejarah dengan kitab suci. Ya, kalau Anda mencari buku sejarah, ya jangan baca kitab suci. Kalau sejarah itu kan manusia itu kan jadi saksi, dan manusia itu punya kepentingan untuk dia tuh mencatat detail siapa namanya, lahir tahun berapa. Tapi kalau Tuhan nggak penting hal itu. Yang penting manusia harus tahu bahwa ada kejadian begini, karena begini, sebab ini, dan tujuan ini. Itu yang penting guys. Tuhan tuh punya maksud seperti itu. Yang penting manusia tuh paham kalau ini adalah peraturan dan ini adalah pelanggaran. Itu yang penting. Dan hikmahnya agar manusia itu tidak tersesat atau mengulangi atau bahkan meniru kalau itu hal itu bagus gitu kan. Itu saja poinnya guys, esensi. Kitab suci itu isinya esensi, bukan sama seperti buku sejarah yang dikarang manusia gitu kan. Murid Nabi Isa? Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. Juga tidak ditulis? Jumlahnya kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan? Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen. Jangan secara Islam saja, Kodondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi. Ya. Karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau untuk sabda nabi ada di hadis. Buku apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus?
Setahu Nanti saya kita pindah ya, bukan ke 12. Al-Quran ya ke sana. Ya. Sirah Nabawiyah, ada berapa murid 12 Nabi murid. Isa? Ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Oke. Barusan kita dengar bagaimana Dr. Richard bertanya, berapa jumlah murid Nabi Isa dan siapa nama-nama mereka menurut Quran. Donny Tan tidak bisa memberikan jawaban berdasarkan Quran. Dia malah mau lari ke Alkitab, yang akhirnya dihentikan oleh Dr. Richard. Karena Quran itu bukan buku sejarah, itu harus dipahami ya. Ada kan kalau buku sejarah, bisa sebab apa Quran? Ya. Sedangkan yang ada saja itu 30 juz itu nggak semua yang hafal. Ada banyak yang hafal tapi nggak semua. Anda bayangkan itu. Nah, Alkitab yang tebal itu siapa yang hafal coba? Yang penting itu esensi. Karena firman Tuhan itu berupa perintah dan larangan. Itu yang perlu dihafal. Oh, kita harus ngapain, perintahnya apa, larangannya apa. Nggak penting itu lahirnya tahun berapa, namanya siapa, itu nggak penting. Jadi, firman Tuhan itu sama seperti kayak buku peraturan perusahaan. Ada perintah, larangan. Misalnya, harus masuk kerja 6 hari seminggu, masuk jam 7 pagi sampai jam 5 sore, larangannya nggak boleh terlambat lebih 3 kali, nggak boleh ini itu guys esensinya, itu dihafal. Nggak penting siapa nama anak bos, siapa nama cicit bos, keluarga besar bos, nggak penting. Lahir tahun berapa nggak penting, nggak ada hubungannya. Yang penting kita bisa kerja dengan baik dan sukses dengan tahu isi peraturan dan larangan dari perusahaan. Itu ya poinnya. Makanya kita suci itu memuat perintah dan larangan, esensi guys, bukan seperti buku sejarah gitu. Jadi kalau Anda bayangkan kalau Anda belajar sekolah, sejarah itu kan tidak memuat esensi. Tapi ketika kita belajar sejarah, yang perlu kita pahami adalah ada kejadian-kejadian peristiwa di masa lampau yang membuat kita tuh bisa belajar dari situ, ambil hikmahnya. Ada yang buruk kita buang, yang kita ambil, gitu. Jadi nggak penting nama-nama orang itu, sejarah itu, untuk kita tuh bisa belajar darinya. Nama-nama itu hanya semacam pengetahuan saja, guys. Bukan sesuatu yang harus dihafal. Yang dihafal itu adalah bagaimana menjadi manusia yang baik itu adalah dari belajar. Jadi belajar itu kita belajar untuk menjadi manusia yang baik. Bagaimana ke depannya kita ambil pengalaman masa lalu, gitu loh, guys. Itu esensinya itu yang kita terapkan. Bukan siapa nama 12 orang serdadunya Pangeran Negoro, itu nggak penting. Ya, itu hanya pengetahuan saja, tidak diterapkan di kehidupan. Yang diterapkan di kehidupan adalah bagaimana caranya bergerilya, berjuangnya Pangeran Negoro. Itu kita terapkan sekarang. Ketika kita menghadapi musuh, dan kita belum contoh apa cara Pangeran Negoro untuk mengalahkan penjajah Belanda. Itu guys, esensi ya. Itu yang bedanya kita suci dengan buku sejarah. Dan pada akhirnya Donny Tan katakan bahwa Quran tidak menuliskan tentang Nabi Isa secara detail. Bukan tidak menuliskan Nabi Isa secara detail, ya. Yang diomongin kan tentang 12 murid Nabi Isa. Bukan Nabi Isanya, guys. 12 murid Nabi Isa, gitu loh. Ya kan? Dapat kita tahu bahwa Nabi Isa memiliki 12 murid, selesai sudah. Ya. Nama-nama itu nggak begitu penting gitu loh, ya kan? Karena yang kita ambil pelajaran itu adalah bukan itu. Tapi bagaimana ada 12 murid yang itu diceritakan di Quran itu sangat patuh pada Nabi Isa dan tidak pernah melawan sedikit pun, guys. Pernyataan Donny Tan ini justru mengingatkan saya atas satu ayat dalam Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 114. Maka, apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim? Padahal dialah yang menurunkan kitab, Al-Quran kepadamu dengan penjelasan secara terperinci. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang... Jadi, maksudnya, turunkan kepadamu secara terperinci itu adalah hukum-hukum perintah larangan, guys. Bukan siapa nama 12 murid Yesus, Isa, itu kan itu, guys. Jadi penjelasannya itu adalah tentang aturan-aturan yang Tuhan inginkan kita tuh terapkan di dunia. Makanya kalau lihat ya, Quran itu memberikan peraturan yang lengkap.
apa yang kita kerjakan 24 kali sehari, apa perintahnya, apa larangannya, jelas semuanya. Dari mulai masuk WC hingga keluar WC ada semuanya. Dari bangun tidur, mau tidur lagi, itu semuanya ada aturannya guys. Itu yang dikasih tahu, diturunkan secara rinci. Bukan tentang sejarah nama-nama orang guys, gitu loh. Dan ragu. Jadi kita tuh nggak pernah ragu-ragu. Apapun yang kita mau kerjakan tuh semua ada tuntunan di Quran. Kita mau ngapain nih? Anda baru mau tidur nih, mau ngapain? Ada tuntunan di Quran. Anda mau tidur lagi, ada tuntunan di Quran. Anda masuk WC, keluar WC, mau ngapain itu? Mau bernapas, mau minum, makan, semua ada tuntunan di Quran gitu. Lengkap sekali, diperinci. Itu yang penting. Jadi agar Tuhan tuh ridho sama kita, sehingga semua yang kita lakukan tuh karena Dia gitu. Karena Dia berarti harus apapun kita kerjakan itu karena Dia. Bukan hanya momen-momen tertentu saja guys. Misalnya kalau di Kristen itu adalah misalnya hanya kayak seminggu, enggak. Kita tuh 24 jam tuh semua kita lakukan tuh demi Dia gitu. Karena Dia perintahkan dan Dia larang kita untuk melakukan atau tidak melakukan itu guys. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan secara terperinci. Sementara Donditan mengatakan bahwa Quran tidak menjelaskan secara terperinci. Ayat Yang tertinggi itu apa dulu? Bukan semuanya. Tapi perintah dan larangan. Esensi, guys. Ngerti nggak nih esensi? Ya. Belajar sejarah itu apa gunanya? Untuk belajar esensi. Bagaimana kita menatap masa depan dengan belajar dari sejarah. Oh, kenapa dulu Indonesia bisa merdeka? Alasannya apa? Oh, karena ada pejuang yang melawan dengan cara begini, begitu. Bukan siapa nama 12 orang Serdadu Diponegoro. Bukan begitu, guys. Itu nggak penting. Itu hanya pengetahuan umum saja, sekedar tahu. Tapi esensinya adalah belajar sejarah itulah untuk agar kita bisa menerapkannya untuk pengalaman masa lalu menjadikan kita lebih baik di masa depan, guys. Dia mengatakan bahwa Quran menjelaskan secara terperinci, bukan hanya di ayat tadi. Hal yang sama terdapat juga pada surah Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara rinci dan diturunkan dari sisi Allah. Jadi rinci itu adalah tentang larangan dan perintah, ya esensi. Quran itu isinya esensi, bukan sejarah nama-nama orang seperti buku sejarah, guys, gitu loh. Yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kembali Quran mengatakan menjelaskan secara terperinci. Tapi anehnya pertanyaan Dr. Richard tadi soal berapa jumlah murid Isa dan siapa nama mereka justru tidak ada dalam Quran. Padahal Quran katakan menjelaskan secara terperinci. Makanya belajar ngaji yang benar. Jangan asal baca ayat, kalau nggak ngerti paham maksudnya, ya. Kalau Anda menyamakan buku Quran dengan buku sejarah, Anda salah alamat, ya. Quran itu bukan buku sejarah. Kalau Babel Anda mungkin buku sejarah. Karena berisi kesaksian dari Lukas, Matius, Paulus. Bahkan sejarah Paulus itu di surat kepada jemaat Roma itu ada. Itulah namanya kesaksian manusia. Ya, buku sejarah. Maaf, Quran itu kitab suci. Bukan Bible yang sama levelnya dengan buku sejarah, guys. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Ko Dondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Di sebelah timur Yerusalem. Oke. Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu dikopi sama, itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Barusan kita dengarkan pertanyaan Dr. Richard, yaitu Gini ya. Esensinya adalah gini. Tiap masa itu nama-nama itu berubah. Kota saat ini bisa hilang dan berganti di kota lain.
Jadi itulah perjalanan waktu. Makanya tidak penting disebutkan detail nama kota atau tempatnya. Yang penting adalah tempat itu begini, yaitu ada di dataran tinggi atau rendah, di sebelah timur Yerusalem. Karena ada namanya pemekaran, ada nama pergantian nama. Itu terjadi, guys. Dari Jayakarta berubah jadi Batavia, berubah lagi jadi Jakarta. Itu kan perubahan gitu. Jadi makanya itu ada hal yang paling penting. Penting esensinya. Nah, kalau kita lihat bandingkan esensi antara Quran dengan Alkitab, jelas Al-Quran lebih logis. Kenapa? Yesus dikatakan lahir di bawah pohon kurma di tempat yang cukup jauh dari Yerusalem, di Bethlehem. Kita tahu waktu itu ya, Yahudi adalah kaum yang keras, yang dia tuh menerapkan syariat dengan ketat. Pada bayangkan ya, ada orang Maria ini hamil di luar nikah. Kan ceritanya kan dia tuh nggak punya pasangan, dia adalah wanita perawan. Tiba-tiba punya anak, hamil. Ini kan melanggar syariatnya Musa, melanggar syariatnya Israel, Yahudi, ya. Itu adalah zina, hamil luar nikah. Mungkin nggak Anda meyakini dia lahir di Bethlehem seperti keterangan Alkitab, di kandang domba, bahkan itu katanya di palungan, di tempat di mana orang-orang pendeta dan jemaatnya itu beribadah. Itu luar biasa kalau ketahuan. Bisa dieksekusi ini Maria karena dianggap, dituduh dia berzina. Karena nggak mungkin ada anak lahir luar nikah kan. Makanya nggak masuk akal dia berani melahirkan di kota Bethlehem. Itu nggak masuk akal. Makanya Al-Quran itu lebih logis. Esensi yang penting, dia melahirkan itu di bawah pohon kurma, dan itu ada tempat yang aman, yang tidak ada manusia di situ, sehingga dia bisa melahirkan yang aman. Nah, jadi gimana supaya Maria ini aman, nggak kena hukum dari hukum Yahudi, yang hukum zina itu ya guys ya, itu dirajam sampai mati. Begitu ketatnya hukum Yahudi, nggak bakal ada orang yang bisa lolos gitu kan. Yesus saja itu kena di belakang seperti itu, saking kerasnya hukum Yahudi itu kan. Nah, jadi ketika Maria sudah lahirkan, ada Yesus kan, ada Isa kan. Nah itu ketika dia itu ditanya waktu dia sudah sampai di rumah, lalu datanglah orang-orang Yahudi. Dan mereka hendak mau menghukum Maria atau Maryam karena dia dituduh berzina. Ini kok bisa punya anak yang lahir di luar nikah. Nah disitulah Yesus ngomong, bisa ngomong bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kan adalah sesuatu yang ajaib, mujizat. Kok bisa ada seorang anak bayi yang baru lahir bisa ngomong dengan gaya orang dewasa? Orang ngerti, oh ini bukan suatu hal yang biasa ini, normal, bukan. Ini hal yang mustahil, mujizat. Makanya mereka percaya bahwa anak ini bukan anak sembarangan, dan mereka percaya pada Maria bahwa dia tidak berzina. Ini memang anak spesial, bukan hasil zina. Karena hasil zina kan berarti kan anaknya biasa-biasa saja, nggak bisa ngomong, bisa nangis saja karena baru lahir. Tapi ini tidak, ini anak ajaib. Yang berarti ini Maria benar bahwa ini adalah anak yang dilahirkan spesial, bukan dari hasil hubungan zina, tapi memang dikasih dikasih Tuhan secara ajaib, guys. Itu logika berpikirnya. Jadi di situ kita bisa menilai esensi Quran itu lebih logis dan masuk akal dibandingkan dengan Alkitab sendiri, guys. Di mana tempat lahir Nabi Isa? Dondi Tan menjawab, kalau Isa lahir di bawah pohon korma, dan Dondi Tan tidak menyebutkan nama tempat berupa kota atau desa. Sementara Bro Edwin menjawab dengan menyebutkan nama kotanya. Karena menurut saya catatan Alkitab lebih valid dan legal. Kenapa demikian? Ini bukan soal valid dan legal, ya. Tapi nama sejarah itu banyak perspektif, ya. Ingat, yang menuliskan sejarah itu adalah manusia. Manusia punya celah kesalahan. Maka Anda lihat ya, sejarah versi yang dekat aja nih. Versi G30 SPKI itu ada banyak sejarah versinya. Ada yang bilang itu yang membentuk PKI, ada yang bilang itu adalah yang dalangnya Soekarno, ada yang bilang dalangnya Soeharto, ada yang bilang itu adalah konflik internasional darat. Itu sejarah buat manusia itu banyak sekali perbedaan. Makanya kita bisa percaya begitu saja. Yang tidak mungkin salah adalah sejarah yang Tuhan tulis. Dan itu pakai logika untuk mencernanya.
untuk menganalisanya. Maka kita pakai logika, kita yakini bahwa kuantum lebih masuk akal. Karena Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, sehingga itu adalah tempat aman, sehingga tidak kena hukumnya Yahudi yang dirajam mati kalau apabila orang itu ketahuan berzina, guys, yang dituduh berzina gitu. Jika saya bertanya teman-teman, di mana teman-teman lahir? Pastinya teman-teman akan menjawab sesuai dengan nama kota atau desa sesuai dengan catatan sipil. Ya, yang nyata siapa? Sipil, bukan Tuhan. Itu namanya bedanya buku sejarah dengan kitab suci. Buku sejarah yang nyata itu manusia. Yang saya lahir di mana? Pekanbaru. Coba saya tahu, ada yang catat. Siapa? Saya, orang tua saya yang mereka serahkan itu ke catatan sipil. Manusia. Buatan manusia itu begitu. Jangan samakan firman Tuhan dengan buatan manusia, dengan sejarah buatan manusia. Itu beda sekali. Buatan manusia bisa data yang detail itu. Di mana, tahun berapa, di mana, itu bisa, namanya catatan manusia kan. Itu pun kadang-kadang beda-beda juga gitu kan. Jadi beda-beda juga guys. Makanya saya katakan ya, tolong belajar bedakan mana yang firman Tuhan, mana yang catatan sejarah yang dibuat manusia guys. Itu dua hal yang berbeda. Tidak mungkin teman-teman menjawab, saya lahir di tempat tidur, atau di mobil ambulans, atau di becak, atau di angkot. Yang legalnya adalah teman-teman akan menyebutkan kota atau desa di mana kamu dilahirkan. Kembali ke Donditan. Secara langsung, Philippi ini mengakui bahwa kitabnya adalah catatan manusia. Kesaksian manusia guys. Bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh nggak sama kayak kesaksian manusia. Nggak perlu detail. Yang penting esensinya dapat. Kenapa itu terjadi, apa sebabnya, dan apa tujuannya. Itu esensi kalau kitab suci, firman Tuhan. Bukan lahirnya itu, detailnya di mana. Itu nggak penting, guys. Nggak penting sama sekali. Dia tidak bisa memberikan jawaban nama kota atau desa di mana Isa lahir berdasarkan Quran. Padahal saya ingat ada satu ayat, yaitu surah An-Nahl ayat 89. Ingatlah hari, ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri dan kami mendatangkanmu, Nabi Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang. Nah, ini yang harus dia baca baik-baik. Apa kalimatnya? Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai apa? Sebagai petunjuk. Sebagai apa? Sebagai rahmat. Sebagai apa? Sebagai kabar gembira bagi orang muslim. Bukan catatan sipil, guys. Makanya nggak nyambung Philippi ini. Quran itu adalah segala sesuatu sebagai petunjuk. Apa itu petunjuk? Kita harus ngapain? Kita harus melakukan apa? Hindari apa? Itu petunjuk. Rahmat. Kita harus apa supaya kita tuh mendapatkan rahmat Tuhan. Dan kabar gembira bahwa kita tuh kalau mau masuk surga begini. Itu guys, bukan catatan sipil gitu loh. Jadi itulah kitab suci. Berisi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim alias orang beriman. Bukan berisi catatan sipil. Itu buku catatan sipil, bukan buku kitab suci namanya guys. Muslim. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, sesuatu sebagai apa? Itu harus Anda lengkapi sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira. Bukan catatan sipil, bro. Tanya yang kita lihat tadi, Donditan ketika ditanya di mana Isa lahir dan berapa jumlah murid Nabi Isa dan siapa nama-nama mereka, Donditan tidak bisa menjawab. Dia malah mengajukan kitab lain di luar Quran. Mungkin inilah yang menyebabkan Donditan merasakan dehidrasi yang sangat terlihat dalam video. Donditan kira-kira menghabiskan 3 botol air mineral. Teman-teman tidak percaya? Berikut videonya. Dan sayangnya saya nggak ada minum nih guys. Karena saya tuh agak repot. Saya sekarang kan bekerja nih. Biasa kan saya tuh nganggur. Saya bisa buat konten 24 jam. Tapi kalau saya bekerja, saya hanya punya waktu buat video itu malam hari, ya.
dari jam 8 sampai jam 12 malam. Sehingga saya tuh repot kalau balik mau minum gitu kan. Karena saya tuh tinggal di 2 rumah. Rumah ini saya gunakan hanya untuk bikin konten. Kalau saya itu tidurnya di rumah satu lagi. Nah, kalau kemarin itu saya nggak bekerja, saya di rumah ini lebih lama. Karena saya bikin kontennya sampai 24 jam gitu kan. Bosan nggak bisa lagi, guys. Maka saya nggak nanggung mau minum nanggung. Karena saya di rumah ini hanya 4 jam. Yang penting saya minum di rumah sana nanti gitu kan. Di rumah satu lagi gitu. Itu baru saya pos-pos minum nanti kan. Jadi sekali lagi saya nahan haus, guys. Nanti saya minum di rumah sana gitu. Pertama, Ini belum masuk. menit ke-8. Masukin sih. Aku sudah ditanya jawab tuh. Ternyata mau Kedua, menit ke-20. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Jawaban Ketiga, menit ke-24. Rasul itu disebut sebagai hawariyun atau hawariyah. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang sebutannya hawariyun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana gitu? Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi. Keempat, Keputusan menit ke-37. untuk dia bisa masuk ke dunia orang mati, karena dia bukan menyelamatkan apa saja yang di atas bumi pada saat itu orang-orang hidup, tapi orang sendiri. Kelima, menit ke-50. Kalau di secara Keenam, 1 jam lewat 3 menit. Sesamamu, tidak ada. Muridnya tidak ada yang mengingini istri sesamanya. Itu nggak ada hubungannya dengan panik atau apapun itu. Orang yang ngomong di podcast itu wajar minum, nggak ada masalah di situ. Kok dihubungkan dengan panik lah, apalah, nggak ada hubungannya. Saya coba perhatikan konten saya. Itu saya sering minum, guys. Sedangkan punya botol besar itu, botol kayak minuman bersoda yang bukan 1,5 liter, tuh, guys. Itu saya minum, ada lihat kan? Bukan gelas kecil minum saya, botol besar. Memang begitu. Orang yang sering minum, berarti dia tuh sering bicara, sering kerja, sehingga dia tuh perlu asupan air, dan itu sehat. Sehat. Orang yang kurang minum justru yang sakit. Ya, orang yang banyak minum itu orang sehat. Karena banyak keluar melalui keringat, ya dia banyak ngomong, dia banyak bergerak, sehingga dia butuh air, guys. Itu hal wajar. Nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang kayak panik segala macam tuh nggak ada hubungannya. Atau emosi nggak ada hubungannya, guys. Ya, oke. Tidak ada dari 83 tidak ada yang merampok. Karena Ketujuh, 1 jam lewat 13 menit. engkau akan mengandung. Ya, anak yang kau kandung itu adalah kudus. Namanya harus Yesus. Nah, Kedelapan, 1 jam 22 menit. karena saya juga pernah, kalau tidak salah nih ya, Pak Kodondi. Kalau tidak salah juga ada di KS itu yang mengatakan. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama jawaban Donditan atas pertanyaan Dr. Richard. Jawaban Donditan ini justru menguatkan bukti bahwa Isa yang dimaksud saudara Muslim dengan Yesus adalah 2 pribadi yang berbeda, karena memiliki sejarah yang berbeda juga. Demikian review kita terhadap diskusi mereka. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus. Jadi minum itu adalah suatu nikmat, anugerah. Kita tuh makan minum itu anugerah Tuhan. Orang yang banyak makan, banyak minum, artinya nikmati hidupnya. Justru orang yang nggak bisa minum itu yang tidak menikmati hidupnya, yang nggak bisa makan karena penyakitan. Orang yang banyak minum itu bagus. Saya peminum, guys. Tapi minumnya bukan minum miras ya. Saya suka minum teh, kopi, air putih, minuman bersoda, macam-macam. Yang manis-manis saya suka, guys. Air kelapa muda, susu, saya suka sekali. Saya hobi minum, guys. Hobi minum tuh nikmat. Makan juga. Makanya indah hidup tuh kalau makan dan minum, guys. Nah, tentu dibarengi dengan olahraga, dengan ngomong seperti ini, sehingga kita tuh keluar itu yang kita minum makan, kita ganti lagi yang baru. Itu nikmat sekali. Makan minumlah nikmat Tuhan yang paling besar. Orang yang nggak menikmati lagi makan minum itu adalah orang yang sudah mulai dicabut nikmatnya. Makanya ada orang yang minum tuh dia nggak nikmat. Makanya kita lihat orang puasa itu kan, apa yang itu orang puasa? Berbuka, bisa makan minum sepuasnya, itu kenikmatan. Kalau Anda mungkin jadi pipa itu dia jarang puasa, nggak ngerti dia nikmat makan minum. Jadi orang yang minum banyak itu bukan suatu masalah. Orang makan banyak bukan suatu masalah. Itu adalah berarti dia menikmati hidup. Menikmati indera perasa yang Tuhan berikan pada lidahnya gitu.
Itu poinnya. Semua yang Tuhan ciptakan ini kan untuk kita nikmati secara halal, termasuk makanan dan minuman. Mungkin dia tidak mensyukuri itu gitu kan. Kita umat Islam tuh diajarkan untuk mensyukuri. Makanya kita tuh nikmat makan minum itu. Saya banyak makan, banyak minum. Kalau ada makan minumannya. Kalau tidak ya berhemat guys. Tapi kalau ada akan saya makan, kasih minum. Karena nikmat sekali makan minum itu gitu kan. Oke guys. Dan itu bisa dihubungkan dengan yang tadi itu, kalau hubungannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.